Baik, perkenalkan nama saya Fitri Kudidu, kelas A, semester 2, NIM 101 2021 0156, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Baik, langsung saja pada topik pembahasan, mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Pada bab 4 ini akan diajak menelusuri berbagai konsep tentang ideologi negara. Hal ini sangat penting karena ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tentu mengetahui bahwa setiap sistem keyakinan itu terbentuk melalui suatu proses yang panjang, karena ideologi melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh. Perlu diketahui bahwa ketika suatu ideologi bertitik tolak dari komponen-komponen budaya yang berasal dari sifat dasar bangsa itu sendiri, maka pelaku-pelaku ideologi yakni warga negara lebih mudah melaksanakannya. Para pelaku ideologi merasa sudah akrab, tidak asing lagi dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi yang diperkenalkan dan diajukan kepada mereka. Perlu diketahui juga bahwa agama dapat menjadi sumber bagi suatu ideologi. Di saat ideologi bersumber dari agama, maka akan ditemukan suatu bentuk negara teokrasi, yakni sistem pemerintahan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai agama tertentu. Dewasa ini, ideologi berkembang ke dalam bidang kehidupan yang lebih luas seperti ideologi pasar dan ideologi negara, ideologi agama. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Apa yang dimaksud dengan ideologi? Mungkin Anda pernah membaca atau mendengar pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Hal semacam itu hanya impian belaka yang tidak akan ditemukan dalam kenyataan. Selanjutnya, untuk melengkapi definisi tersebut perlu Anda ketahui juga beberapa teori ideologi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir ideologi sebagai berikut. Ideologi adalah sekumpulan kepercayaan yang penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Ideologi dipergunakan untuk membenarkan kepercayaan yang didasarkan atas norma-norma moral yang sejumlah kecil, pembuktian faktual dan koherensi, legitimasi yang rasional dari penerapan preskripsi teknik. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin atau memastikan tindakan yang disetujui bersama untuk memelihara, pembentukan kembali, destruksi atau rekonstruksi dari suatu tatanan yang telah tersedia. Martin Schlegelmilch lebih lanjut menjelaskan bahwa ideologi sebagai sistem kepercayaan didasarkan pada dua hal, yaitu ideologi fundamental dan ideologi operatif. Goldner mengatakan bahwa Indonesia merupakan suatu yang muncul dari suatu cara dalam wacana politis. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi atau retorika emosi. Hirsch menegaskan bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politik yang dapat digunakan dalam perhitungan politis, suatu pandangan hidup yang merupakan cara mentafsirkan realitas serta mengutamakan nilai tertentu yang mempengaruhi kehidupan sosial, politik, budaya. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Salah satu tatanan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda kerjasama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Kebudayaan global merupakan suatu yang khas secara utuh tetapi bersifat plural,
heterogen, nilai-nilai hak asasi manusia, kebebasan demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tapi dengan interpretasi berbeda-beda. Fase pertumbuhan meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, standarisasi konsep keluarga negara. Fase perjuangan homogenisasi hegemoni yang dimulai 1020 sampai dengan pertengahan 1060 yang ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologis seperti kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan nasisme, dan jatuhnya bom atom yang menggugah pikiran tentang masa depan manusia diikuti terbentuknya perserikatan bangsa-bangsa. Kemudian menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme adalah komunisme itu bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, kapitalisme, dan memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif. Pancasila sebagai ideologi selain menghadapi tantangan dari ideologi besar dunia juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum, sebagaimana yang telah diinformasikan oleh berbagai media massa. Bahwa terorisme dan narkoba merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia, dan ideologi negara, rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. Berikut ini gambar yang mencerminkan tentang terorisme. Penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Perlu diketahui bahwa selain warga negara, penyelenggara negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Kemudian menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Penegahan ini didokumentasikan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasinya kemasyarakatan. Pada tahun 1978 tentang Pemasyarakatan dan nilai-nilai Pancasila P4 bagi semua lapisan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Presiden B.J. Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan. Berdasarkan Kepres 27 1999, pendidikan pelaksanaan pedoman, penghayatan dan pengaman Pancasila. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan dilihat Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal-hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Berikut sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur politik membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sebagai diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, namun dalam perjalanan pemerintahannya ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan ditemukan berbagai tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki faktor eksternal dan internal. Serikat dan Uni Soviet antara pada tahun 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet, sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower.
ketidakpercayaan terhadap partai politik juga berdampak terhadap ideologi negara sebagaimana terlihat dalam gambar berikut. Kemudian mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara, hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung capai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah memotivasi untuk mewujudkan cita. Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Kemudian urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas baik dalam bentuk persuasif, himbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarannya. Demikian ringkasan dari saya ucapkan limpah terima kasih. Shalom.